Musim kemarau 2025 di Indonesia diprediksi tidak terjadi secara bersamaan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan, beberapa wilayah mulai memasuki musim kemarau pada Maret, ada yang baru mengalami pada April dan Mei 2025. Prediksi tersebut disampaikan Dwi Korita dalam konferensi pers daring Kamis 13 Maret 2025. Lantas, kapan puncak musim kemarau 2025 Indonesia? Perlu diketahui, datangnya musim kemarau di Indonesia dipengaruhi oleh peralihan angin monsun Asia atau angin barat menjadi angin monsun Australia atau angin timur. Dwi Korita menjelaskan, fenomena El Nino Southern Oscillation atau ENSO berada pada fase netral berdasarkan monitoring suhu muka laut pada awal Maret 2025. El Nino yang dimaksud merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan serta bisa memicu kekeringan di Indonesia. Dari kondisi tersebut, maka puncak musim kemarau di Indonesia secara umum akan berlangsung pada Mei, Juni, dan Juli 2025. Puncak musim kemarau 2025 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi pada bulan Juni, juga bulan Juli, jadi tidak seragam ya, tidak serempak. Sebagian wilayah mengalami puncak musim kemarau di bulan Juni, sebagian wilayah yang lain di bulan Juli, dan ada pula wilayah yang lain lagi mengalami puncak musim kemarau di bulan Agustus 2025. Berikut daftar wilayah yang mengalami puncak musim kemarau 2025. Untuk menghadapi awal musim kemarau 2025, BMKG memberikan sejumlah imbauan kepada masyarakat dan pemerintah. Di sektor pangan, petani diminta melakukan penyesuaian jadwal tanam di wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau lebih awal atau lambat. Pemilihan varietas tahan kekeringan dan optimalisasi pengelolaan air juga perlu dilakukan. Musim kemarau pun berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Dari itu, pemerintah diimbau mengantisipasi insiden tersebut. Bukan hanya itu, musim ini juga bisa berpengaruh terhadap memburuknya kualitas udara, termasuk di kota-kota besar. Sehingga perlunya antisipasi dan potensi terjadinya gangguan kenyamanan akibat fenomena udara panas dan lembab selama musim kemarau. Yang paling penting, masyarakat dan pemerintah turut diimbau menghemat air dan mengelola pasokan air secara efisien agar tidak mengalami kekurangan.